Yang pertama ada tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penghasil minyak nabati yang berasal dari buah sawit. Tanaman ini tumbuh tegak dengan pelepah besar dan menghasilkan tandan buah yang menjadi sumber minyak sawit mentah CPO dan minyak inti sawit PKO. Kelapa sawit banyak dibudidayakan karena produksinya tinggi dan bernilai ekonomi besar bagi industri pangan, kosmetik, dan energi. Ya, jadi tanaman kelapa sawit mempunyai beberapa morfologi. Yang pertama ada daun. Daun berbentuk pelepah panjang dengan anak daun yang menyirip dan kaku. Yang kedua ada batang. Batang berbentuk tegak, tidak bercabang, bertekstur kasar dari bekas pelepah yang gugur. Yang ketiga ada bunga. Bunga tersusun dalam tandan, berkelamin terpisah namun berada pada satu pohon. Yang terakhir ada buah. Buah berbentuk bulat hingga oval, tersusun dalam tandan besar, berwarna merah kehitaman saat matang. Oke, yang selanjutnya yaitu prospek pengembangan tanaman kelapa sawit. Permintaan minyak sawit itu sangat tinggi, sehingga peluang budidaya dan industri pengolahannya sangat besar. Khususnya di Indonesia, minyak sawit sudah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga permintaannya selalu naik tiap tahun. Dan selanjutnya itu pembibitan yang dilakukan pada tanaman kelapa sawit. Dilakukan menggunakan benih yang bersertifikat sehingga hasilnya lebih terjamin dan produktivitasnya lebih tinggi. Lalu disemai di pre-nursery, lalu dipindah ke main nursery hingga siap tanam. Lalu OPT yang menyerang tanaman kelapa sawit yaitu bercak daun yang menyebabkan bercak coklat pada daun dan menurunkan kemampuan fotosintesis dari tanaman kelapa sawit. Dan pengendaliannya itu dengan sanitasi kebun, pemangkasan daun yang terserang, serta penggunaan fungisida bila diperlukan. Lalu pengelolaan agroekosistem tanaman kelapa sawit dilakukan dengan mengatur jarak tanam, menjaga kesuburan tanah, memanfaatkan musuh alami seperti burung hantu, lalu trichoderma, serangga yang memakan ulat, dan lain sebagainya, dan menjaga kebersihan kebun. Selanjutnya, pemeliharaan yang dilakukan pada tanaman kelapa sawit meliputi pemupukan yang dilakukan 2 kali dalam setahun, penyiangan, pemangkasan pelepah, dan pengendalian OPT. Selanjutnya yaitu panen dan pasca panen yang dilakukan pada tanaman kelapa sawit. Tandan matang dipanen menggunakan egrek atau dodos, dikumpulkan, disortir, lalu segera dibawa ke pabrik untuk diolah sehingga mutu minyak tetap baik. Tanaman damar adalah pohon tropis penghasil getah atau resin yang dikenal dengan kopal dan banyak dimanfaatkan untuk cat, industri, vernis, dan kerajinan. Pohon ini tumbuh tinggi berbatang lurus serta memiliki daun hijau kaku dengan tajuk rimbun. Damar umumnya dibudidayakan di hutan-hutan Indonesia karena bernilai ekonomi dan mulai tumbuh pada tanah yang gembur serta berdrainase baik. Morfologi tanaman damar yaitu mulai dari daun, itu berbentuk lonjong, lanset, berwarna hijau tua, tebal dan kaku, tersusun spiral pada ranting. Selanjutnya ada batang, tegak, lurus, berdiameter besar, kulit berwarna coklat keabu-abuan dan menghasilkan getah. Selanjutnya ada bunga. Bunga itu berbentuk kerucut kecil, muncul di ujung ranting berwarna kekuningan.
Selanjutnya terakhir ada buah, itu berupa kerucut berkayu yang berisi biji berwarna coklat saat matang. Ya, jadi prospek pengembangan damar memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai penghasil kopal dan berpotensi dikembangkan untuk industri vernis, cat, dan kerajinan. Selanjutnya itu ada pembibitan. Bibit diperoleh dari biji sehat, disemai di media gembur, lalu dipindahkan ke polybag saat cukup kuat. Terus ada OPT, belalang kayu, menyerang daun muda dan ranting, menyebabkan kerusakan pada pertumbuhan pucuk. Terus ada pengendaliannya, yaitu dilakukan dengan sanitasi kebun, pengendalian mekanis, serta penggunaan insektisida nabati bila serangan meningkat. Pemeliharaan meliputi penyiangan, penyiraman pada fase awal, pemupukan berkala, dan pemantauan OPT untuk menjaga pertumbuhan optimal. Terus selanjutnya itu ada penyadapan. Getah damar disadap dengan membuat torehan pada batang untuk merangsang keluarnya resin. Getah yang merangsang dikumpulkan secara berkala tanpa merusak batang utama. Terus itu ada pasca panen. Getah yang terkumpul dibersihkan dari kotoran, dipilah berdasarkan kualitas, lalu dijemur hingga kering sebelum dijual sebagai bahan baku kopal untuk sebagai industri.